hari ini yang lo interview ini adalah bos. Lah di situ. Di situ. Gimana dong? Gimana sih kamu? Selamat datang di Collaboration Camp. Gue gak pernah membayangkan kayak lo ada di red carpet walaupun hujan-hujan. Gue yakin sih hari-hari ke depan bakalan seru sih pasti. Udah gak usah pakai ini. Bermain musik hampir mau 20 tahun tuh nggak pernah 7 harinya ketemu tidur sama orang yang sama di tempat yang sama. Yo guys, what's up? Kita akan menuju ke tempat berikutnya. Ikutin terus keseharian kita. Mau minjem toilet ya? Coba dulu ya? Iya, coba dulu tuh. Enggak, ini Angga Arungi Luas Samudra yang terakhirnya dipanjangin aja gitu. Oh, Kamu gila. Gila. Jadi selain untuk urusan kreatifnya justru lebih ke mental gamenya sih sebenarnya. Hari ini gue akan memberikan kejutan buat teman-teman musisi yang lagi ada di Collaboration Camp. Surprise! Kejutannya kayak apa? Ikutin terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat pagi. Jadi apa ya nih? Anda semua akan bersama-sama saya membangunkan warga yang ada di sini. Siap. Siap. Musiknya kita nyalakan sekarang nih. Boleh. Biar tahu lagunya gimana. Oh, Iya. Ayo ke bawah. Jo, lu ngelepas sepatu, Jo. Depan lu. Selamat pagi. Gue agak khawatir temen-temen gue takut ada yang ngamuk karena baru tidur jam 3 terus banguninnya jam 7. Oh, enggak. Ternyata kamarnya nggak ada orang ya? Gak ada orang. Iya. Gimana? Sini dikit sebentar. Selamat pagi. Oh, pada mau Selamat pagi. Buka kali ya. Biar pada bangun. Selamat pagi. Bangun kali. Gue pas tidur pagi-pagi, gue mikir ini mimpi gue kok ada satu lagu nih diulang-ulang. Kok makin gede suaranya ya? Ternyata itu dunia nyata, Pak. Pas dibuka ada disco Pantera di kamar gue. Ayo kita menuju ke kamar berikutnya yuk. Enak ya? Mungkin kalau mereka nggak kenal sih kayaknya ngamuk sih ya. Untung mungkin kenal gitu jadi kayak dia lagi gitu kan. Kalau nggak kenal sih mungkin bete sih kayaknya. Selamat pagi. Hai sayangku. Hai sayangku. Selamat pagi. Maaf ya sayangku. Yang jelas kita kan morning person banget ya. Jadi seneng banget rasanya dibangun pagi-pagi. Kelihatan lah dari raut wajahnya pada saat dibangunkan. Selamat pagi, Kunto Aji. Kasihan. 10 menit ya? 10 menit. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu, emak-emak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Cil.
ada mereka baru kayak kenapa ada mereka. Oh bajunya ada nanti. Ada, tenang. Kumpul di sana aja dulu. Boleh bersiap-siap, 10 menit kita tunggu di lapangan ya. Selamat nih. Sudah semua? Sudah. Tapi aku seneng sih karena kalau aku kan sama Aldi udah kenal udah lama banget sebelum aku sama Bara Suara. Jadi tadi kayak reunian. Pagi ini kita akan berolahraga. Tuh masih ada di situ orang itu. Roommate saya. Jadi Bang, kalau di Cisarua gini yang ganteng di sebelah mana ya? Nih di bawah, tuh di bawah. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan berarti emang nggak jodoh. Cuci muka, gosok gigi sambil nyanyi dong. Oh iya. Bilas muka ya. Itu mau ngapain? Kita mau olahraga untuk kehidupan yang lebih sehat. Asik. Betul kan? Sekarang ya lo selalu ngomongin kesehatan. Iya, emang sebagai duta apa ya? Duta jasmani. Dan rohani juga? Enggak. Aduh, mata pandai ya. Iya. Terima kasih sindirannya untuk dia yang membuat kita bangun pagi dan tidur malam. Kamu yang nggak bisa berhenti ngomong semalam lo. Selamat pagi. Apa kabar Ijo? Apa kabar kita? Kita sama-sama sedang berstaje. Siap. Seru sih. Sebenarnya kalau tiap pagi boleh sih sebenarnya. Tapi saya nggak ikut gitu. Yang lain aja. Ya seru. Oke, siap. Kemau ya? Ya itu pasti bikin mood jadi lebih somehow happy ya. Ya Van, karena gue termasuk yang jarang banget olahraga pagi ya. Jadi tiba-tiba harus olahraga, ternyata badan kerasa enak juga gitu habis olahraga. Alright. This is Soft Ready. Yeah. Ayo. Ini belum nih. Ayo belum. Oh ya, inilah dia. Ini dong. Balik!
ya fun-nya tercapai sih. Fun-nya tercapai. Senangnya karena jadi silaturahim. Udah lama banget gak ketemu mereka. Biasanya kadang ketemu di backstage ya, di acara-acara festival atau acara musik. Gue suka konsepnya, seru konsepnya. Jadi semoga dari konsep yang seru ini hasilnya juga bakalan oke. Jangan sampai pandemi menghalangi kreativitas lo lah. Ya tetap jaga kesehatan karena itu modal paling utama. Tuh. Olahraga, karena gue sadar bahwa kita semua harus sehat ya. Ini ide siapa sih? Ide senam pagi ini. Ini ide gue sebenarnya. Dan emang gue pengen semuanya lebih sehat aja sih. Oke guys, jadi sekarang kita akan pembagian pita. Yang merah jadi bos, yang kuning jadi asisten, yang putih jadi kacung. Oke, udah siap? Itu sebetulnya idenya Baskara kan. Terus tadi pemilihannya tuh lewat spinning wheels gitulah, ada nama-namanya, ada tanda panahnya. Siapa yang dapat merah, siapa yang dapat kuning. Diberantakin kamu yang rapiin ya? Putih dulu. Aduh. Ini terjadi dan gua harus menjadi kasta paling bawah hari ini. Kuning. Jatuh kepada... Wah, Icil, kuning. Aku dapat kuning, tapi karena aku tahu itu juga buat lucu-lucuan, jadi ya seru-seru aja. Kuning. Gak dapet lo Mas. Ya ini warna paling aman lah sebenarnya, yang paling apes itu yang warna putih sebenarnya. Ayo. Kuning. Tiga mas, ada tiga mas. Paling gua. Juragan tuh merah kan? Dan. Putih. Kuning. Sebenarnya gue ada feeling Aji nih yang dapet. Terus bener kan Aji dapet. Gue juga dapet. Ayo, Cong. Babu, ayo, let's go. Ayo, kamu. Belum ada. Itu kacung dua. Ada yang merah. Enggak apa-apa. Lagi makan. Ayo, Cong. Ya itulah sistem-sistem ini. Buruk sekali ini. Ini nggak baik buat demokrasi gitu. Nah kalau misalnya besok saya dapat pita merah, itu hal yang bagus. Karena itu melatih kita untuk berada di bawah pressure gitu. Itu bagus itu. Kuning. Berarti lo kan kesulitan nyari yang belum dong. Randy. Wah lu bosnya Sal hari ini. Dari bosnya. Oke. Wah gila sih. Boleh pijet dulu nggak ya? Ayo dong. Lo nggak nurut. Ayo yang sini. Sini sama sini. Ayo. Enak banget. Menurut aku dia cocok banget jadi bos sih. Ya. Gue minjem itu serius gak sih? Serius lagi. Aduh. Gak apa-apa kan kamu makan kaki saya di sini? Iya, gak marah dong. Nggak marah dong. Saya takut ada abuse of power besok-besok ya. Kan ini sudah mulai kelihatan polanya apa yang bisa disuruh, apa yang enggak gitu. Oke, hari ini gue menjadi pemenang. Jadi seharian gue bisa nyuruh. Bukan minta tolong ya, nyuruh. Hari ini, yang lo interview ini adalah bos. Dimana gue punya kendali atas 6 musisi yang biasa aja ini. Gue bisa minta mereka untuk melakukan apa saja yang gue mau. Tapi bener kan feeling gue Ji? Bener kan? Loh, di situ. Di situ. Gimana maunya? Biar gampang duduknya, Pak. Gimana maunya? Biar gampang, Pak. Iya. Gimana dong? Gimana sih kamu?
Oke. Saya mau ke depan dulu. Boleh dipinggirin jalannya tolong? Tolong. Semuanya. Sal jadi bos lucu banget sih. Sal gila sih. Dia lucu banget. Masih kenal Ridi? Belum. Ya, jadi hari ini kebetulan ada sedikit rapat kecil perihal mencari tema-tema dari 3 lagu yang akan diciptakan di Collaboration Camp. Nah jadi ini kita perlu nemuin tema besar dulu nih buat yang 3 lagu. Gue sih kebayangnya misalkan, jadi emang yang pertama kan ada 3 tema. 3 tema ini kayak persiapan kita menuju 2021 gitu lah. Iya. Mungkin kita bisa bikin sesuatu yang ya tentang bagaimana apa aja yang kayak lu lupain. Oh, menarik sih. Gocil? Kayak ikuti hati nurani, naluri gitu-gitu kali ya. Soalnya kan nggak semua orang jalannya sama nih. Gue rasa ngasih tema-tema semangat gitu juga masih bisa sih. Bisa. Kayak kita ngasih semangat buat pendengar lagunya gitu. Ini gimana? Caranya sih Meskipun ngikutin hati naluri kan, Nurani. kemana hati nurani dan segala macam. Naluri kita. Naluri kita, tapi tahu rumahnya di mana, tahu jalan. Oh iya benar. Ada yang tentang optimisme, udah gitu. Terus apa yang sekiranya untuk menuju ke 2021 nih apa ya kira-kira kayak gitu sih kemarin. Judul angin gue pertimbangkan dong. Oke, Dikasih judul. ada yang- Bagus tuh tadi tuh. angin. Yang ada anginnya. Cakep tuh. Bagus tuh. Cakep. Wah gila. Rekam. Coba yang. Nih. Pakai handphone gue aja dulu. Oh, pakai handphone. Yuk. In a way kita harus mikirin juga ini tujuannya buat apa dan untungnya dengan kombinasi orang-orang ini ya kita semua mikirin tujuan yang baik gitu, tujuan positif dan akhirnya nyarinya juga ke arah situ gitu. Dan apa yang kita bahas akhirnya menurut gue ya jadi tergantung dari diskusi kita bertujuh dan selama memilih tema sih gue ngerasa kayak apa ya kita ada nyambungnya gitu. Gimana Pet tadi Pet yang lo nemuin tadi? Direkam? Gue udah kebayang itu tuh. Gedek, gue gedek. Balik. Mantep. Sound design-nya mantep. Oh ini ada inspirasi sama robot gede. Jedek. Kebetulan bercanda bukan. Gue orangnya lumayan ketika bikin lagu banyak banget terinspirasi sama kehidupan. Dari apa yang terjadi di gua dan apa yang terjadi terhadap orang-orang sekitar gue sih. Ini kayaknya bisa dirangkum menjadi sebuah lagu pertama lah katakanlah misalkan. Ini lagu pertama. Maksud gue ini temanya bisa banget jadi acuan gitu. Bisa banget jadi cuan. Jadi cuan. Acuan. Cuan itu Kalau ya. mikirnya ke situ mulu sih, itu gak dari hati ya? Hatiku isinya cuan semua. Cuan. Cuman yang kedua nggak tahu kebayang kayak lebih ini gak sih ngebeat medium. Boleh. Ceria nggak tapi? Mungkin Ini tuh cenderung ke ya kontemplatif gitu-gitu ya? iya. Ini mungkin lebih ke bukan ceria tapi ya apa namanya? Cheerful. Lebih ke bukan happy mungkin ya. Happy. Dari Randy gimana? Lagu kedua? Yang kedua Ini enak nih. Lebih cheerful setuju tapi jangan yang terlalu kencang banget sih lagunya. Kayak EDM maksud lo? Mungkin lebih kayak apa? mungkin lebih yang trap soul kayaknya trap soul. Mari berkarya. Jadi dari poin-poin itu kan sebenarnya tadi anak-anak banyak yang kayak asal nyebutin, bukan asal sih itu maksudnya lebih menyebutkan poin-poin yang mereka rasain gitu kan. Apa yang lo rasain 2020 itu kan ditulis sama kita. Jadi sebenarnya dari situ aja udah gampang kelihatan garis benang merahnya lah gitu. Irama ya nggak sih irama? Maksudnya irama. Boleh. Pace gitu atau Iya. Pace. pace.
Pace. Aceh. Sejujurnya nggak ada sama sekali sih kalau mau dibilang ada konflik ya. Ada yang tidak cocok satu sama lain ketika mencari tema gitu, itu sama sekali nggak ada sih di camp ini gitu. Gue sih kepikiran begadang ya. Oh, nggak ada konteks. Tulis dulu dong. Iya, tulis dulu aja, Semua ide tuh Begadang. Oh iya. Itu tuh mana yang mana? Diam. Diam. Dua diam. Ini tenang. Bukan Ini tenang. Malah bikin marah. Kayak itu nggak sih? Ngomongin kerja Itu maksud sampai gue. larut. Kerjanya tuh sampai larut. Dia banget tuh, bener. awalnya sih emang kita harus brainstorm dulu, ngobrol dulu apa yang mau disampaikan. Membebaskan kreativitas kita, tapi ada beberapa hal yang pengen mereka sampaikan gitu, yang akhirnya coba gimana nih kita rangkum untuk jadi ada di antara atau semua 3 lagu ini gitu. Lagu 2, lagu 3. Yang lebih ini sih, yang lebih akustik kali ya, yang lebih... Ya kita dua-dua udah punya lagu. Iyalah, yang lebih nongkrong, kita kan di sini kan banyak tempat nongkrong kan, kita biasa nongkrong sambil nyanyi. Menurutku akustik itu akan lebih dapat gitu loh. Ya yang penting kita berguna lah buat orang-orang lah. Buat ya. banyak orang. Oh jadi ini kayak give Kayak back. ujungnya gitu, ujung dari kayaknya ya. Oh iya. Apa? Di ujung gimana? Dari Oh, kan dari 3 lagu dua nih. ini. Ini ujungnya. Oh berarti ini lo mau trilogi? Maksudnya emang nyambung? Ini nyambung nggak? Maksud gue maksud gue nggak necessarily mesti nyambung, nggak necessarily trilogi. Cuman itu kalau dirangkai bisa menjadi sebuah pesan. Spiritual sequel. Prosesnya sendiri dalam menentukan tema itu cukup menyita pikiran sih sebetulnya. Karena kan biar bagaimanapun tema itu ketika ketemu kita udah harus mikirin ujungnya kayak gimana kan. Maksudnya oke, bisa kita ketemu temanya misalkan kebersamaan nih. Setelah tema itu ketemu kita nggak bisa langsung setuju gitu. Karena abis itu kita masih mikirin oke ini setelah tema ini ketemu step selanjutnya apa nih. Kalau emang masih possible kita bisa lanjut. Cuman kalau emang ternyata ujungnya nggak ketemu nih, berarti kita mesti cari tema lain yang lebih relevan dan lebih visible untuk direalisasiin sih jadi lagu gitu. Karena nggak semua tema bisa jadi lagu juga sebetulnya kan. Oke, jadi sekarang kita udah nemuin tema besar lagunya. Jadi sekarang kita tinggal coba untuk ngulik lebih dalam di studio sebelah sana. Hopefully bisa ketemu semua dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Ya. Masuk yuk. Jadi kalau 3 tema itu, tema nomor 1 tentang antisipasi menghadapi tahun depan lah. Jadi lebih emang kontemplasi sih, memikirkan apa yang sudah didapat dan apa yang sudah ditemukan di 2020, kemudian bagaimana menyiapkan itu semua jadi bekal di 2021 intinya gitu. Terus yang kedua ini temanya adalah justru tentang memahami bahwa sebetulnya kita nggak apa-apa kok ketika kita melihat orang lain berjalan lebih cepat dari kita, ketika kita melihat orang lain seakan lebih berhasil dalam menghadapi semua cobaan di tahun ini, bukan berarti kita lebih buruk dari mereka, tapi kita tuh punya cara sendiri untuk cope with the mechanism gitu. Nah, yang ketiga ini lebih ke ketika kita udah menemukan jawaban dari semua semua pertarungan kita lah, semua keraguan-raguan kita, pada akhirnya kita menyadari bahwa yang terpenting itu adalah untuk menjadi berguna untuk orang lain ternyata. Geng, itu dibagi-bagi aja yang bagian yang mana nih? Kan ada yang kan dari Gue yakin dengan segala keidealisan masing-masing personil, masing-masing individu ini, dari 7 kepala ini, mereka punya satu hal yang bisa dibilang untuk adjusting semuanya itu sangat-sangat gampang gitu. kenapa? Temponya cepet banget. Dipancing dikit.
Surya. Let's go. Salmantio Idol. Surya. Iya dong, Cahaya memandu. Saldi Dari Idol. awal deh. Ini Pak. Wah, ada. Mana shakernya mana? Mercusuar. Panik. Oh gitu ya. 2000. Gue juga gak tahu masuknya kapan sih itu. Itu boleh nggak dikasih tahu hitungannya gimana? Hitungannya gimana? Gue merasa banyak banget belajar, nggak cuma secara sosial, cuman juga secara teknis permusikan di camp ini. Karena biasanya misalnya kayak gue denger lagunya Randy ya via layar gitu kan. Sekarang gue beneran ngeliat Randy tuh kalau di depan alat musik tuh dia menyikapi alat musiknya tuh gimana, nyikapin demo tuh gimana gitu. Dan banyak banget detail-detail yang gue nggak pernah kepikiran atau mungkin pernah mikirin cuman nggak dalam approach yang itu yang keluar dari mulut kawan-kawan yang lain gitu. Kayak Icil gitu, dia selalu nemu pecahan suara tuh kemana. Randy juga gitu, dia bisa selalu nemu, buat gue pribadi dia selalu nemu yang kayak melodi yang bisa ngelawan lagunya, cuman enak gitu kedengerannya. Itu enak sih tuh digituin. Liriknya apa sih tadi? Kayak apa tau gak? Carry Melawan Price arah rasanya. angin di laut. Carry Price rasanya. Reprise. Rasanya gue berasanya Carry Price. Yang tadi enak sih. Apa bahasa Indonesia reprise itu? Di price kembali. Di price kan. Represent. Menurut gue siapapun yang berada di ruangan itu sangat berkontribusi terhadap musiknya sih. Bahkan gue nggak bilang cuma musisinya doang ya, siapapun yang ada di ruangan gitu, kayak misalnya ada kamera di ruangan pun itu memberikan energi gitu. Dan gue percaya kayak di saat kita bikin karya ya kita mengcapture energi ruangan. Makanya gue kayak bener-bener mencoba untuk bikin ini sebaik mungkin gitu dengan segala energi yang berbeda. Ombak yang datang. Salah katanya. Ombak yang datang. Kok naik tiba-tiba kayak nyari buah di sini. Ombak yang datang. Memberikan inspirasi iya, cuma menurut gue lebih ke transfer energi sih. Kayak apa namanya ya, gue pasti bisa ngerasain apa yang si A lagi ngerasain gitu, sedangkan gue harus mikirin si B juga. Gue telat ya. Lu rame-rame tapi jelek. Coba bukan gua. Coba. Jelek banget. Jelek banget. Mending dibagi-bagi dong, serius dong guys. Gue di sini nih, ya. Gue di situ. Udah deh, serius deh ya. Males banget gue. Gue cabut dari band ini. Bisa ngeband gak sih lo? Gue bisa bilang bahwa passion gue bukan musik. Passion gue bukan main film. Passion gue bukan pertunjukan. Passion gue bukan menulis. Tapi passion gue adalah memberikan rupa kepada apa yang gue lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian menjadi gagasan dan kemudian itu menjadi karya. Kita bikin versi official justru Mr. gimana? Jadi ini lewati batas wajah Amir di lautan. Biasanya inspirasi kalau untuk lagu biasanya gue dapet dari banyak hal sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau dulu kemarin tuh gue sering nulis dari kehidupan pribadi gue, tapi gue campur dari 50% itu mengarang indah biasanya gitu. Tapi kayak semakin di sini semakin gue menceritakan satu hal yang emang real, yang emang true story gitu. Gue nggak mau menambahkan sesuatu ceritanya. Gimana caranya itu true story lo bikin seindah mungkin, kayak gitulah kurang lebihnya. Coba. Kalau gue sendiri tapi lu mulai bareng tadi semua kayak bagus deh. Jadi kayak ombak yang datang dan
Samudaya pasang. Ah iya benar ya. Wow, that's it. Ya. Oh, udah ketahuan kalau ini. Enggak, udah tahu ini mah. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Ganteng banget loh pagi-pagi. Jam berapa nih? Jam 7.41. Olahraga. Tidur jam berapa semalam memang? Semangat banget. Good morning, balon-balon, air. Sarapan dulu, Aduh, pizza lo. Makasih, Cil. Sorry, ini kan tema ya? Begadang itu bisa kamu Ini tema kan? Iya tema. Kenapa ada medium tempo? Kita mau ngomongin tempo di lagu. Oh. Sorry, itu miss dari gue. berarti ini juga hapus. Aku pikir kita membuat konsep gitu. Iya, aku juga pikir slow, gitu. medium tempo, upbeat gitu. Gue Bener. capek. Tenang. Udah, guys. Gini. Gue tau. Udah, kita nggak usah berdebatin itu. Gimana bos? Ini juga agak marah sebenarnya. Bagus tuh, gila. Gimana? Kamu itu kayak gitu. Iya.